syukur kita di hadapan Tuhan Yesus, bahwa hari ini biar hanya Tuhan saja yang disenangkan, biar hari ini hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Bawakan persembahan kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah di hadapan hadirat kami hampiri tata. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sembah. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari hampiri tata Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Mari hampiri tata Tuhan Yesus. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan
hidupku selalu ku sembahkan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami bebas menyembah Tuhan di tempat ini. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Haleluya, ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan. Amin, namamu Yesus. Dalam hidupku sekali lagi sembahkan. Ya Bapa, sembahkan. Ya Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Terima kasih. Mari sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan. Beracaralah di tempat ini. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Segenap kami bersyukur. Engkau-lah kami, Kau Tuhan kami. Bukan dari kata orang saja kami dengar tentang kebaikan Tuhan. Kami sendiri mengecap kebaikan Tuhan. Oh, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Kami yang begitu, Tuhan yang perhatikan ini Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari berterima kasih buat kebaikan. Pertolongan demi pertolongan Engkau dapati dalam kehidupan. Mari jemaat
jemaat Tuhan berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasihlah untuk keluarga yang utuh masih Tuhan berikan bagi. Berterima kasihlah untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Minggu berganti minggu boleh kami lewati dan tiba saatnya kami masuk di minggu keempat di bulan April, tanggal 23 April 2023. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan bukan hanya seperti kata-kata biasa saja yang masuk ke telinga kami. Tetapi biarlah kata-kata itu yang berkuasa itu boleh masuk dan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan jamah setiap mereka yang mendengar dan terutama mereka boleh hidup berakar, bertumbuh, berbuah di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di minggu keempat di bulan April, tanggal 23 April 2023. Dan hari ini masih dalam tema pengajaran Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya di bulan Maret dan April, yakni persoalan hidup. Kita akan baca satu ayat dari 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, saya baca untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ada ayatnya di buku Alkitab maupun di Alkitab handphone, boleh kita membacanya bersama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 3, iya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan kalimatnya diulang lebih dari satu kali. Pencobaan-pencobaan. Diulang kembali, pencobaan-pencobaan. Saya mau bagikan hari ini buat setiap kita tidak menyanyiakan penderitaan kita bagian yang keempat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema pengajaran GOB Surabaya di 2 bulan ini, Maret dan April, adalah persoalan hidup. Temanya persoalan hidup kecuali Jumat Agung dan Minggu Paskah. Dan kita sudah belajar ada 3 bagian yang saya sampaikan kemarin, tidak menyanyiakan persoalan hidup atau penderitaan, bahwa ternyata penderitaan yang kita alami tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas izin Tuhan. Dan kalau sampai hari ini saudara sedang, tanda kutip, menderita, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, katakan puji Tuhan, haleluya. Berarti Tuhan sedang melakukan sesuatu dan memiliki rancangan yang terindah. Dan tidak pernah bosannya saya selalu sampaikan bahwa penderitaan tiap orang itu berbeda-beda. Kadarnya tidak sama. Tidak ada di antara kita yang dapat berkata bahwa, oh penderitaanku ini yang paling berat sendiri. Dia mah tidak ada apa-apanya dengan saya, nggak bisa begitu. Setiap orang punya kadarnya masing-masing dan jenisnya berbeda-beda. Ada manusia, ada orang, ada setiap kita yang mungkin punya pergumulan di bidang financial, masalah keuangan, belum selesai-selesai, sudah 10 bulan bergumul tentang pekerjaan. Ada yang mungkin memiliki pergumulan dalam bidang kesehatan. Jadi dia sudah 7 tahun berdoa untuk sakit penyakitnya. Ada yang mungkin memiliki persoalan dengan keluarga. Masalah dengan mertua, menantu, ipar, kakak adik. Ada yang mungkin punya pergumulan tentang pekerjaannya, pasangan hidup, keturunan, dan sebagainya. Tetapi yang pasti, tanda kutip, penderitaan yang kau alami itu tidak ada yang kebetulan. Makanya saya kasih judul dalam seri keempat ini adalah jangan menyanyiakan, tidak menyanyiakan penderitaan hidup. Kalau ada penderitaan jangan disia-siakan, puji Tuhan berarti ini Tuhan sedang berproses. Di part pertama kita belajar bahwa penderitaan atau persoalan hidup membuat kita semakin tekun. Ya, kemudian dari tekun menjadi tahan uji. Ya, Tuhan mau kita jadi anak yang berkualitas, bukan anak yang menye-menye gitu ya, yang ya kalau sekarang bilang generasi stroberi gitu ya, diremukkan sedikit benyek gitu, ada tekanan sedikit langsung mau bunuh diri, stres. Ya, dari ketekunan timbul tahan uji, dari tahan uji timbul pengharapan. Dan pengharapan kalau sudah bertumpunya di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Di part kedua kita juga belajar bahwa yang namanya penderitaan itu ternyata untuk memurnikan hati. We have to purify our heart. Hati kita harus dimurnikan. Our hearts have to be purified, dimurnikan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang hatinya murni yang bisa menghadap Allah.
Dan Yesaya bilang dimurnikan dengan penderitaan. Ya, jadi penderitaan itu untuk memurnikan hati supaya kita lebih pure di hadapan Tuhan. Penderitaan itu poin yang kedua, saya bagikan bahwa itu adalah cara paling efektif untuk kita ingat Tuhan. Ayo, kalau semuanya fine-fine saja, kita nggak akan ingat Tuhan deh. Kita lupa doa, lupa baca firman, lupa berlutut, karena semua baik-baik saja gitu. Ya. Dan yang ketiga itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan dia punya mujizat dan keajaiban yang luar biasa. Nah di part ketiga kita belajar bahwa ternyata penderitaan itu untuk mendewasakan kita. Siapa sih yang gak ingin dewasa? Siapa sih orang tua yang gak ingin anaknya dewasa? Dan ternyata menurut ilmu hukum, hanya orang-orang yang sudah dewasa, yang cakap dipercayakan segala sesuatu yang layak. Ya kalau kita lihat bahkan menikah pun ada undang-undangnya. Kalau masih 14 ya belum boleh gitu. Ya, atau kalau kita lihat ada orang yang diwariskan, dari cerita yang saya ceritakan kemarin diwariskan jutaan dolar, tidak mungkin diberikan kepada dia sepenuhnya sebelum dia mencapai umur dewasa menurut hukum atau undang-undang di negara tersebut pada waktu itu 21 tahun. Artinya penderitaan ini Tuhan izinkan supaya saudara dewasa. Dewasa untuk apa? Siap dipercaya perkara besar. Hanya orang-orang dewasa yang siap dipercaya perkara besar, Bapak Ibu Saudara. Dan dengar baik, di bagian yang ketiga, part ketiga, minggu lalu saya bagikan bahwa waktu kita menghadapi penderitaan, kita berjumpa dengan Tuhan. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka justru ketemu Tuhan di mana? Oh, bukan waktu ketika terima kabar gaji naik, ya kan, bonus turun, enggak. Tapi ketemu Tuhan justru di dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Ya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka melihat Tuhan jalan, itu tengah malam di atas air saat mereka sedang mungkin kebingungan ini mau kemana arahnya. Mereka melihat mujizat, badai yang bergelora itu diredakan. Mereka melihat Yesus berdiri dan menghardik itu justru di tengah badai yang bergelora. Jadi di tengah penderitaan pun ternyata Tuhan izinkan kita supaya ketemu dengan Tuhan. Nah hari ini kita akan masuk dalam 2 poin di part yang keempat, di bagian yang keempat. Jangan menyia-nyiakan penderitaan, kenapa? Mari kita baca sekali lagi di ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah setia, sama-sama bilang ke saya, Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan kalimat, dia akan memberikan kamu jalan keluar. Jadi kalau kita percaya bahwa hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, dia berdaulat atas hidup kita tahu bahwa persoalan seberat apapun dia pasti berikan jalan keluar. Jadi poin pertama pada hari ini tidak menyia-nyiakan penderitaan kita, part yang keempat. Penderitaan Tuhan izinkan supaya kita belajar hari demi hari semakin mengandalkannya. Supaya kita belajar hari demi hari ya untuk mengandalkannya, semakin mengandalkan Tuhan. Saudara kalau kita tidak diperhadapkan pada masalah, kita nggak akan belajar mengandalkan Tuhan. Dan masalah yang saya maksud ini adalah masalah sampai di titik saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin sampai ada di titik uangmu habis, nggak ada yang bisa nolong. Sampai di titik badanmu payah, dokter mungkin sudah angkat tangan. Mungkin sampai di titik bahwa nggak ada yang bisa untuk mengubahkan hati suamimu atau hati istrimu. Tidak ada yang bisa untuk memberikan jawaban kapan aku memiliki keturunan dan sebagainya. Sampai ada di titik engkau merasa bahwa udah nggak ada yang bisa tolong. Selama engkau masih merasa nomor 1 masih punya uang banyak, nomor 2 masih punya relasi yang kuat, nomor 3 badan fisik masih hebat, masih strong gitu. Selama Tuhan masih menjadi nomor 6, nomor 7, nomor 8, kau belum belajar sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang diizinkan Tuhan itu Tuhan punya maksud supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Makanya saya sangat senang dengan firman Tuhan, salah satu ayat yang mengatakan bahwa for we live by faith not by sight. Karena kita hidup bukan dari melihat tapi dari percaya. Dan itulah yang dipraktekkan Abraham di dalam perjanjian lama. Pada waktu ribut gembala-gembalanya dengan gembala-gembala Lot keponakannya, dia berkata kepada Lot, tanah ini ya daerah ini terlalu sempit buat kita, kalau gitu kamu minggir aja ke tempat lain. Kamu pilih deh supaya kita nggak berantem. Ternyata Alkitab mencatat di dalam kitab Kejadian, maka Lot mengarahkan pandangannya ke daerah yang subur, hijau. Secara mata itu daerah subur, hijau.
Tapi secara rohani daerah itu adalah daerah Sodom dan Gomora. Daerah yang penuh kebejatan di hadapan Tuhan, ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Maka pergilah Lot ke situ. Tetapi Abraham memilih bagian yang memang sisa, yang sudah dipilih bagiannya Lot, ya dia memilih akhirnya sisanya. Tapi ternyata kemana Abraham pergi, apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Kemana kakinya melangkah dan menginjak berjejak, di situ Tuhan berkati. Dari situ kita belajar bahwa mengandalkan Tuhan itu harus betul-betul belajar percaya by faith, bukan karena melihat. Mungkin kalau melihat kayaknya gak ada harapan di keluargamu. Mungkin kalau melihat pekerjaanmu gitu-gitu aja, gak akan ada terobosan financial. Mungkin kalau melihat engkau dari latar belakang keluarga yang tidak punya dana, tidak punya relasi, mana mungkin punya pekerjaan dan karir masa depan yang cemerlang. Tapi kita hidup bukan dari melihat, kita hidup dari percaya. Dan bukan sembarang percaya loh, beda tipis antara percaya hati ini kita punya mau dengan percaya yang dari Tuhan. Dan dari Tuhan itu percaya ada dasarnya itu firman Tuhan. Makanya penting untuk kita baca Alkitab. Sudahkah kita baca Alkitab? Ketika kita baca, keluar dari lidah bibir kalimat tersebut, terdengar oleh telinga, iman timbul, kita percaya dari situ. Bahwa walaupun ada masalah, banyak persoalan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Aku akan memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan yang gilang gemilang. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Allah akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Semua firman itu saudara menimbulkan iman dan kita mengandalkan Tuhan. Kita hidup dari percaya berdasarkan firman tadi. Jadi masalah pergumulan apapun yang hari ini Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, sekali lagi saya nggak tahu masalah saudara apa. Tidak ada di antara kita yang dapat berkata masalahku paling hebat sendiri. Tapi kalau hari ini kau sedang menghadapi penderitaan, mungkin masalah kesehatan, financial, keluarga, pasangan hidup, keturunan, apapun itu. Katakan puji Tuhan sebab Tuhan sedang mendidik saudara untuk kita belajar mengandalkan Tuhan day by day. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan indah, Dia tidak hanya membiarkan kamu di situ, lalu kamu mati membusuk, kamu bingung, ya susah, nggak ngerti ujungnya, tapi ternyata ujungnya itu ada jalan keluar. Saya percaya saudara poin yang kedua itu kita diajarkan Tuhan mengizinkan penderitaan supaya kita belajar percaya bahwa Tuhan sedang merendah hasil yang indah. Ya, supaya kita belajar percaya yang kedua, supaya kita belajar percaya bahwa Tuhan sedang merendah hasil yang indah. Saya percaya ikut Tuhan itu akhirnya happy ending kok. Ya, happy ending. Kalau saudara belum happy ya berarti belum ending, belum di ujung gitu. Kalau masih ada persoalan kok kayaknya belum ada titik terang, jalan kok berarti belum di ujung, tenang aja. Karena ayat ini tadi, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bilang, nanti Dia akan memberikan di end ujungnya kepadamu jalan keluar. Supaya kamu bisa menanggungnya. Gitu. Jadi ternyata penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita belajar percaya bahwa God is working. Allah sedang bekerja. Segala sesuatu yang kau alami, kalau engkau percaya engkau sudah ikut Tuhan, kau anak Tuhan, whatever happen, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah sedang bekerja di dalamnya. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu bagi orang yang mengasihinya. Dan endingnya pasti Dia kasih titik terang. Percaya, walaupun mungkin endingnya tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita pikirkan, tapi itu adalah pikirannya dan rancangannya dan itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi kita sedang diajak untuk percaya bahwa Allah sedang merendah sesuatu yang indah. Saudara tahu kalau bicara merendah itu bicara pakaian, saudara. Itu butuh proses, orang zaman dulu ya merendah gitu. Atau menyulam, itu gak ada yang jadi 10 menit saudara. Bahkan kalau ada ibu-ibu zaman dulu, nenek-nenek zaman dulu yang hobi merendah, menyulam, itu kan bisa sampai setelah 3 minggu baru selesai. Nah sama saudara, kita mungkin belum lihat polanya yang lagi disulam. Tapi begitu jadi setelah 3 minggu, oh bagus ya ternyata sulamannya itu gambarnya bunga atau pohon atau vas.
Tapi waktu disulam itu kan tidak mengetahui. Itulah cara Tuhan bekerja. Bahkan Tuhan mengizinkan penderitaan supaya ujungnya kita melihat rancangannya yang dahsyat dalam hidup kita itu seperti mutiara. Ada cerita saudara sebagai penutup bahwa para bangsawan di Eropa, di Inggris juga terutama, mereka senang sekali menggunakan mutiara. Mungkin di Indonesia tidak familiar ya, di Indonesia lebih familiar emas. Di Eropa keluarga kerajaan itu pakai emas, pakai diamond, pakai mutiara. Nah ternyata saudara suatu ketika salah satu bangsawan di Inggris ini penasaran ingin melihat ya kan penangkaran budidaya penghasil mutiara itu. Dia pergi ke negara-negara di Laut Mediterania. Ya mungkin dia belum, ini tahun 1800-an, mungkin dia belum punya pemahaman, belum membaca buku literatur terkait, dia baru paham ternyata satu mutiara itu kenapa mahal karena diambil dari kerang yang sudah memprosesnya begitu lama, baru dapat satu, saudara. Jadi dijelaskan ternyata kerang itu, saudara, kerang kita tahu ya kan shell ini terbuka dan tertutup. Tiba-tiba shell ini tuh sering kemasukan pasir, benda-benda yang aneh, saudara, ke dalam bagian tubuhnya. Saat kemasukan benda-benda yang aneh yang menyakitkan dia, mungkin melukai dia, dia mengeluarkan satu cairan untuk melumas itu semua dan membuat semuanya menjadi baik di dalam. Nah ternyata saudara, cairan yang keluar itu semua terendam, saudara, terus kemudian cukup lama saudara diproses di dalam, akhirnya menjadi mutiara, satu butir mutiara. Dari situ kita bisa belajar bahwa seperti kerang tadi kadang-kala penderitaan Tuhan izinkan, tapi sebenarnya Tuhan sedang membuat sesuatu yang indah dari dalam hidupmu, mutiara itu, yang akhirnya dipakai menjadi kemuliaan karena dipakai di tangan bangsawan dan para raja. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari ini, tetapi satu hal yang saya percaya, ya kalau engkau sedang menghadapi penderitaan, katakan puji Tuhan, haleluya, jangan bersungut-sungut, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Apa yang sudah engkau lakukan di dalam Tuhan tetap terus lakukan, sudah berdoa tetap berdoa, sudah melayani tetap melayani. Jangan putus harapan, jangan putus asa, sebab penderitaan Tuhan izinkan supaya kita belajar percaya bahwa Dia sedang merenda hasil yang indah. Kalau engkau berkata hari ini mana hasilnya? Kok aku gak lihat indah? Berarti belum ujung. Karena ayat 13 tadi dari 1 Korintus pasal 10 bilang, karena nanti pada akhirnya Dia akan siapkan jalan keluar. Something beautiful is coming. The best is yet to come. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita, tidak menyanyiakan penderitaan kita. Bagian yang keempat ada dua hal, karena yang pertama Tuhan mau kita belajar mengandalkannya. Sebab hidup kita ini adalah hidup yang dituntun oleh roh. Orang-orang Kristen beda dengan orang-orang dunia, dalam artian orang dunia melihat baru percaya. Oh kantornya bagus, keluarganya baik, hidupku akan baik. Biasanya enggak, itu orang dunia. Orang Kristen adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percayanya bukan sembarang percaya dari apa yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, tidak menyanyiakan penderitaan, karena yang kedua Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di ujung Tuhan sedang menyiapkan hal yang indah. Dia sedang merenda hasil yang indah. Kalau merenda butuh proses, mutiara pun juga yang dipakai oleh raja-raja dan keluarga kerajaan itu melewati proses dulu. Kalau engkau belum melihat hasil yang indah, sabar, berarti belum di ujung. Tunggu di ujung, kita akan melihat hasil yang indah Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah setiap kami boleh hidup berakar, tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dimanapun mereka berada, jamahan Tuhan turun atas mereka. Mereka yang bergumul tentang sakit penyakit, financial, keuangan, pasangan hidup, keturunan, apapun itu kami doa dalam nama Yesus. Ada jawaban, ada mujizat, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hal yang boleh kami alami karena kami percaya. Kami sedang diajar mengandalkan Tuhan, dan kami percaya di ujung, di akhir, Tuhan sedang menyiapkan hasil yang indah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara boleh angkat kedua tanganmu. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta cinta kasih dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.